어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bimbingan klasikal dengan tema mengontrol emosi. Ya, bagaimana cara untuk mengontrol emosi? Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu mau tanya dulu, pernah nggak sih Ananda semuanya melihat temannya kalau lagi marah tuh mukanya merah? Nah, dan ada nggak yang pernah lihat kalau temannya lagi marah tuh suka lempar-lempar barang? Nah, pasti pernah kan? Nah, itu tadi adalah contoh dari emosi. Nah, sekarang mari kita bahas emosi. Apa sih emosi itu? Emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan pikiran, perasaan, atau tindakan. Nah, jadi emosi itu adalah semua reaksi yang keluar dari dalam diri kita, baik itu marah, kecewa, sedih, bahagia, kecewa. Nah, itu tadi adalah emosi. Kenapa sih Bu itu disebut emosi? Karena emosi itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya emosi positif dan ada yang namanya emosi negatif. Nah, emosi yang positif adalah emosi yang membahagiakan. Dan emosi yang negatif adalah semua emosi yang menyedihkan. Marah, kecewa, sedih, takut. Nah, itu dia kenapa yang keluar dari dalam diri kita itu disebut emosi. Karena emosi itu ada dua. Contoh lebih realnya nih, contoh emosi yang positif. Tadi Ananda pergi ke sekolah nih, di perjalanan ketemu orang yang disuka. Baru kita ngelirik, dia udah ngelirik balik. Wes langsung kena di hati berbunga-bunga kan. Nah, itu tadi adalah contoh dari emosi yang positif. Nah, selanjutnya emosi yang negatif. Contohnya tuh, kita lagi antri di ATM, hari panas-panas, gerah. Nah, tiba-tiba ada yang nyerobot antrian. Langsung emosi kan? Marah. Nah, itu adalah contoh emosi yang negatif. Nah, dari penjelasan dasar Ibu tadi mengenai emosi, sekarang Ananda semua udah tahu dong beda emosi yang positif dan emosi yang negatif. Nah, sekarang kalau sudah paham, mari kita lihat gambar ini. Ibu punya 4 gambar nih. Nah, di sini Ibu minta Ananda untuk menunjukkan mana gambar dari emosi yang negatif dan emosi yang positif. Perhatikan dengan baik-baik. Nah, benar. Untuk gambar nomor 1 dan nomor 2 itu menggambarkan emosi yang negatif. Dan untuk gambar 2 dan 4 adalah emosi yang positif. Nah, berarti sekarang Anda Ibu sudah bisa dong membedakan mana yang emosi yang negatif dan mana emosi yang positif. Bagus. Nah, selanjutnya dampak dari memendam emosi ini. Yang pertama tuh dampak dari kita memendam emosi itu yaitu stres kita menjadi meningkat, menaikkan tekanan darah kita, produktivitas kita menurun, kita jadi pemalas, dijauhkan oleh orang-orang, jadi sering pelupa, memicu kecemasan, tidak mampu berpikir jernih, merusak relasi, dan yang lebih parahnya bisa memicu penyakit jantung, otot-otot sering menegang terutama pada bagian leher. Nah, yang terakhir, kesulitan berempati atau pengertian pada orang lain. Kita nggak memikirkan orang lain, yang kita pikirkan hanya diri kita. Bagaimana cara melampiaskan emosi? Nah, itu tidak baik. Jadi emosi itu tidak boleh, Bu. Boleh. Asalkan jangan dilampiaskan, disalurkan pada orang yang tidak bersalah. Contohnya, tadi di perjalanan mau ke sekolah diserempet orang. Nah, nyampe di sekolah langsung dilampiaskan kepada temannya. Bukan begitu caranya. Dan jangan pula dipendam, nanti itu akan menjadi bom waktu. Jangan diluapkan pada orang yang tidak bersalah.
Nah, selanjutnya ibu mempunyai tips bagaimana cara untuk mengekspresikan emosi, baik emosi sedih, marah, dan bahagia. Yang pertama yaitu tips mengekspresikan emosi pas lagi marah. Yang pertama dengan cara bilang. Contohnya, jangan ganggu aku dulu ya teman, aku lagi emosi nih, aku lagi marah nih, aku lagi butuh waktu untuk sendiri. Jadi jangan ganggu aku dulu ya. Nah, itu tadi contoh yang pertama. Yang kedua bisa dengan cara menggambar, melukis, menulis. Nah, itu tadi juga termaksud cara mengekspresikan emosi pas lagi marah. Bisa kita salurkan dengan cara menulis, menggambar. Bisa juga kita salurkan dengan cara joget, nyanyi-nyanyi yang sesuai dengan suasana hati. Nah, yang lebih positifnya lagi dengan cara berolahraga. Itu dapat mengurangi rasa emosi kita. Selanjutnya, cara mengekspresikan emosi pas lagi sedih. Nah, tapi cara setiap orang ini beda-beda ya. Ini cara yang dari ibu. Pas lagi sedih tuh biasanya kalau contoh dari ibu, itu lebih suka kayak makan, tidur, atau menangis sampai lega. Nah, yang pertama tips dari ibu tadi yaitu makan yang enak, menulis yang kita rasakan, dengar lagu, atau bisa dengan tidur, curhat ke orang atau sahabat kita, nonton yang lucu-lucu, dan yang terakhir itu nangis sampai kita lega, tapi jangan berkelebihan juga. Nah, selanjutnya cara mengekspresikan emosi yang bahagia. Bagaimana sih Bu cara mengekspresikan emosi kita pas lagi bahagia? Nah, cara yang paling tepat kalau menurut Ibu yaitu dengan cara berbagi kebahagiaan. Bagaimana sih Bu caranya? Nah, contohnya seperti ini. Tadi Ananda yang biasanya dikasih orang tuanya jajan 5.000 ke sekolah, tiba-tiba tadi pagi dikasih jajan sama orang tuanya 20.000. Nah, pergi ke sekolah, nyampe di sekolah ketemu temannya, langsung dipanggil, teman sini dulu, mari aku jajankan kamu 5.000, uangku lagi banyak nih. Nah, pasti temannya bahagia kan? Nah, itu tadi adalah salah satu contoh berbagi kebahagiaan atau mengekspresikan emosi pas lagi bahagia. Nah, itu tadi dia tips dari Ibu bagaimana cara mengekspresikan bahagia, sedih, marah. Selanjutnya, pasti Anda semua bertanya-tanya kan, kenapa sih Bu harus mengendalikan emosi? Nah, kenapa sih kita harus mengendalikan emosi? Karena emosi yang berlebihan itu akan menyebabkan penyesalan, akan merugikan diri kita sendiri, menambah masalah baru, dan yang terakhir akan dijauhi orang terdekat. Karena apa sih kita harus dekat-dekat sama orang emosi kayak gitu? Gak penting. Nah, itu dia kenapa kita harus mengendalikan emosi tadi. Selanjutnya, bagaimana cara mengontrol emosi? Nah, pasti ini yang anak-anak ibu semuanya tunggu kan, bagaimana sih cara untuk mengontrol emosi itu? Nah, kalau cara dari ibu, yang pertama yaitu diam sejenak, tarik nafas, dan hembuskan secara perlahan. Cara yang ketiga bisa dengan berhitung dalam hati, atau bagi yang beragama Islam bisa dengan cara berzikir. Contohnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, selanjutnya yaitu menjauh dari tempat yang membuat kita emosi. Kalau kita ingin menjauh dari panasnya api, otomatis kita harus jauhkan dari apinya untuk menghilangkan rasa panasnya. Nah, begitupun dengan emosi. Kalau kita lagi emosi dengan misalnya teman di kelas, nah cara sebaik mungkin kita menjauh dulu dari dia gitu untuk menenangkan diri. Nah, selanjutnya yaitu dengan tenang dan berpikir positif. Yang terakhir, lampiaskan dengan hal yang positif. Seperti yang sudah Ibu kasih tips sebelumnya, bisa dengan cara bernyanyi, tidur, bercerita dengan orang yang kita percaya, olahraga, bisa juga dengan cara kita bilang. Atau yang lebih simpelnya kayak cara Ibu nih, kalau melampiaskan itu dengan cara beli es krim gitu. Nah, kita pergi beli es krim sendiri, makan sendiri. Wes, jadi lupa tuh emosinya tadi. Nah, mungkin sekian materi kita pada hari ini.
yaitu tentang bagaimana cara mengontrol emosi. Nah, sekian dari Ibu. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.